Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Mirja. Saya dari kelas 10 TJKT Industri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7, yaitu pilihan trunking. Oke. Nah, di sini pilihan trunking. Pilihan yaitu virtual local area network adalah cara untuk membagi satu jaringan besar menjadi beberapa bagian jaringan kecil secara virtual tanpa harus menambah kabel atau perangkat baru. Misalnya dalam satu sekolah, jaringan bisa dipisah menjadi khusus guru, siswa, dan tata usaha, walaupun semuanya masih menggunakan switch yang sama, sehingga jaringan menjadi lebih rapi, aman, dan terorganisir karena tiap kelompok tidak saling bercampur secara langsung. Nah, jadi pilihan ini yaitu cara untuk membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil, sehingga komunikasi jaringan menjadi lebih rapi, aman, dan terorganisir. Oke, next. Nah, di sini ada Alloy Trunk. Alloy Trunk pada Cisco merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati trunk link antara perangkat jaringan. Trunk link memungkinkan beberapa VLAN lewat melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging 802.q. Dengan perintah switch port trunk allowed VLAN, Anda dapat menentukan VLAN yang diperbolehkan melewati trunk, membatasi trafik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Secara default, trunk mengizinkan semua VLAN, tetapi Anda bisa menambah atau menghapus VLAN yang diizinkan. Gunakan perintah show interface trunk. Nah, di sini keuntungannya dari konfigurasi ini adalah menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan. Nah, itu dia Alloy Trunk. Next. Di sini ada protokol trunking. YSL dan IEEE 802.1q adalah protokol trunking untuk menandai data VLAN agar bisa lewat satu jalur tanpa tercampur. Nah, YSL adalah teknologi lama milik Cisco yang sudah tidak digunakan lagi, sedangkan IEEE 802.1q adalah standar yang dipakai sekarang karena lebih efisien dan didukung oleh hampir semua perangkat jaringan modern. Nah, jadi di sini ada YSL dan IEEE. Nah, kalau YSL teknologi lama milik Cisco yang sudah tidak digunakan lagi, sedangkan IEEE adalah standar yang dipakai zaman sekarang oleh jaringan modern. Oke, next. Nah, di sini ada Dynamic Trunking Protocol. Dynamic Trunking Protocol atau DTP adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk mengatur secara otomatis apakah sebuah port akan menjadi trunk atau tidak. Jadi dua switch yang terhubung bisa bernegosiasi sendiri apakah mereka akan memakai mode trunk atau hanya akses dengan DTP. Kita tidak perlu selalu mengatur trunk secara manual karena perangkat bisa menyesuaikan secara otomatis sesuai konfigurasi di kedua sisi. Nah, next. Oke, di sini ada dianalogikan ada switch 1 dan switch 2. Nah, jika dynamic auto ketemu dengan trunk, maka hasilnya akan trunk. Sedangkan di sini jika akses ketemu dengan akses, hasilnya akan akses. Sedangkan trunk ketemu dengan akses, di sini akan limited connectivity. Kenapa? Karena pengaturannya berbeda. Nah, oke, seperti itu. Nah, di sini ada target dan untarget. Target adalah data diberi tag atau penanda VLAN, jadi perangkat bisa tahu data itu berasal dari VLAN mana. Biasanya dipakai di port trunk karena membawa banyak VLAN sekaligus. Sedangkan untarget data tidak punya tag, jadi dianggap sebagai VLAN dari satu VLAN saja, biasanya VLAN default. Ini umum default akses yang hanya dipakai untuk satu VLAN. Nah, seperti itu. Next. Di sini ada native VLAN. Native VLAN itu adalah VLAN khusus di port trunk yang mengirim data tanpa tag atau untagged. Artinya kalau ada data yang lewat trunk tapi tidak punya label VLAN, maka data itu otomatis dianggap berasal dari native VLAN. Biasanya defaultnya adalah VLAN 1.
tetapi bisa diubah sesuai kebutuhan. Fungsi utamanya supaya perangkat yang tidak mendukung tagging tetap bisa berkomunikasi, tapi juga harus hati-hati karena kalau salah konfigurasi bisa menimbulkan masalah keamanan. Oke, next. Terakhir ada perbedaan layer 2 dan 3. Layer 2 atau data link berfungsi mengirim data dalam satu jaringan lokal atau LAN menggunakan MAC address dengan unit data berubah frame, bekerja melalui perangkat seperti switch yang menentukan tujuan berdasarkan MAC table serta mendukung fitur seperti VLAN dan switching. Sedangkan layer 3 atau network berfungsi menghubungkan dan mengirim data antar jaringan berbeda menggunakan IP address dengan unit data berupa paket, bekerja melalui router atau layer 3 switch yang menentukan jalur terbaik menggunakan routing table serta mendukung proses routing, determination, dan fragmentasi paket. Sehingga secara inti layer 2 hanya menangani komunikasi lokal, sementara layer 3 memungkinkan komunikasi antar jaringan hingga ke internet. Nah, itu dia teori tentang VLAN trunking. Di sini saya akan coba mempraktekannya langsung di Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah di Cisco Packet Tracer-nya dan kita akan menggunakan 4 PC dan 1 switch. Lalu kita hubungkan. Lalu kita kasih masing-masing PC ini IP address. Contoh kelas C. Oke, di sini saya akan coba dulu tes apakah sudah saling terhubung. Nah, successful, berarti sudah saling terhubung. Di sini kita akan membedakan antara kedua VLAN ini, yaitu dengan guru dan murid. Di sini guru, kita kasih nama biar kita tidak lupa. VLAN 2 dengan IP address 192.168.131 dan murid 192 siswa dengan VLAN 3 192.168.2.1. Nah, guru murid. Oke, di sini kita kasih warna dulu biar ada pembeda. Guru, ini siswa. Oke, jika sudah, nah sebelumnya kan yang PC ini dan ini yaitu /192.168.1.3, ini juga 4. Nah, kita ganti sesuai siswa yang ini IP address-nya, itu 2.1 dan ini 2.2. Oke. Jika sudah, kita akan masuk ke switch. Lalu pergi ke CLI, lalu enter.
Nah, di sini kita akan konfigurasikan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan VLAN 2, lalu name. Nah, karena VLAN 2 yang ditujukan untuk guru, jadi kita kasih nama guru. Lalu VLAN 3 name. Nah, VLAN 3 ini yaitu siswa yang ini yang tadi. Lalu exit, lalu interface, range FA 0/1 dan 0/2, enter. Nah, di sini masukkan support mode. Nah, sedikit pemberitahuan, VLAN ini memiliki dua mode, yaitu mode akses dan mode terang. Nah, di sini kita akan menggunakan mode akses. Enter. Nah, karena di sini kita akan menggunakan VLAN 2, jadi support akses VLAN 2. Exit. Lalu interface, range FA 0/4 dan 0/3. Nah, ini yang 0/3 dan 0/4. Lalu enter. Lalu switch for mode access. Lalu switch for access VLAN 3, yaitu untuk murid, untuk siswa yang ini. Lalu exit. Nah, sudah. Nah, di sini gimana sih cara lihat VLAN-nya? Nah, di sini kita cukup ketikkan dulu show VLAN brief. Nah, di sini akan kelihatan guru statusnya aktif dan siswa statusnya aktif. Nah, itu dia cara VLAN satu jaringan. Bagaimana kita kalau dua jaringan? Nah, di sini kita akan coba membuat dua jaringan dengan 4 PC dan 1 switch. Dan 1 switch. Lalu kita hubungkan. Lalu kita kasih IP address di masing-masing sini. Nah, dikarenakan yang guru tadi 192.168.1.2 yang terakhir yang ini, jadi di sini kita cukup sambungkan saja. Jadi itu 92.168.1.3. Dan yang ini titik 4. Oke, begitupun dengan yang siswa.
dan 2.4. Oke. Nah, jika sudah, kita hubungkan kedua switch ini dan kita konfigurasikan lagi di switch yang kedua ini. Nah, oke. Nah, gimana sih cara menghubungkan kedua PC ini? Yaitu dengan cara masuk ke PC yang pertama. Nah, di sini kita enter. Lalu kita masukkan di interface FA (0/5). Nah, kenapa 0/5? Karena 0/5 ini yang menghubungkan switch 1 ke switch 2 yang ini. Enter. Lalu masukkan switch port mode. Nah, di sini kita menggunakan switch port mode terang. Enter. Nah, di sini kita enter juga, lalu masukkan enter, lalu switch port mode terang. Nah, itu dia teman-teman cara mengkonfigurasikan kedua jaringan dengan VLAN. Seperti itu teman-teman. Nah, itu dia mungkin cara VLAN trunking di Cisco Packet Tracer.